Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Cahyati Junaidi. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Farmasi Fakultas MIPA Universitas Garut. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya analisis fisiko-kimia sebanyak 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum, kemudian mikrobiologi farmasi sebanyak 1 SKS praktikum, dan radiofarmasi sebanyak 2 SKS teori yang dilaksanakan pada semester ganjil. Sedangkan pada semester genap, saya diamanahi mata kuliah kimia medisinal sebanyak 2 SKS teori dan analisis sediaan farmasi sebanyak 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menampilkan bagaimana cara saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment dalam perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia medisinal. Baik, sebelum saya menampilkan video pembelajaran di kelas, izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah kimia medisinal yang saya ampu. Kimia medisinal merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan pada semester 6 sebanyak 2 SKS teori. Mata kuliah kimia medisinal adalah mata kuliah yang mempelajari hubungan antara struktur kimia dan juga aktivitas biologis suatu senyawa dan peranannya dalam penemuan dan pengembangan obat baru. Pada mata kuliah ini dibahas mengenai proses pencarian senyawa pemandu, pengaruh struktur kimia, dan sifat fisikokimia terhadap proses absorpsi, distribusi, interaksi obat dengan reseptor biologis, serta ekskresi obat, dan juga desain obat rasional. Proses pembelajaran akan disampaikan dalam bentuk teori. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan melalui tatap muka dan pembelajaran berbasis proyek. Adapun capaian mata kuliah pada kimia medisinal adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui aspek obat ditinjau dari sudut pandang kimia medisinal. Kemudian, mahasiswa dapat memahami berbagai sifat fisikokimia senyawa dan pengaruh struktur senyawa terhadap aktivitas biologisnya. Selain itu, mahasiswa nantinya diharapkan mampu menerapkan pendekatan secara in silico dalam melakukan desain obat rasional. Dan mahasiswa mampu mengevaluasi obat yang dikembangkan melalui desain yang rasional. Sehingga melalui pembelajaran ini, mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar kimia medisinal yang relevan untuk penemuan dan pengembangan obat baru, serta mengintegrasikan secara teoritis dan praktis dalam evaluasi calon obat. Capaian pembelajaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran aktif, yaitu ceramah, diskusi, dan juga simulasi, serta 2 proses ujian, yaitu UTS dan juga UAS. Adapun pokok pembahasan untuk mata kuliah kimia medisinal antara lain yang pertama adalah mengenai konsep kimia medisinal, selanjutnya mengenai bioaktivitas obat, kemudian mengenai farmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamika obat, kemudian mengenai metabolisme obat, target kerja obat, komunikasi seluler, rational drug design, kemudian desain obat berbasis komputer, pendapatan molekular docking, SAR dan QSAR, prediksi toksisitas in silico, dan juga penerapan pengembangan desain obat yang rasional. Untuk membantu proses pengajaran, saya memberikan beberapa contoh referensi yang digunakan untuk rujukan, di antaranya in silico method for drug design and discovery, penelitian in silico untuk pemula, in silico toxicology principle and application, in silico lead discovery, kimia medisinal dasar-dasar pengembangan obat, the organic chemistry of drug design and drug action, an introduction of medicinal chemistry, dan pustaka lain seperti artikel-artikel yang telah terpublikasi untuk meningkatkan kemampuan jurnal reading dari mahasiswa dan juga mengupdate keilmuan yang saya miliki. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan DIA, di aspek delivery, pokok pembahasan mata kuliah yang saya ampu disampaikan dengan metode student-centered learning, di mana pembelajaran dilakukan dengan proses ceramah, simulasi, dan juga presentasi mahasiswa, sehingga dosen memiliki 2 peran sekaligus, yaitu sebagai penyedia materi dan juga sebagai fasilitator pada pembelajaran.
Di sini, mahasiswa juga aktif menuangkan pemikiran dan pendapatnya dalam bahasan mata kuliah sehingga mahasiswa dituntut untuk berperan aktif, kritis, mandiri, dan juga percaya diri. Pada aspek interaction, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan membuka sesi diskusi secara aktif selama proses pembelajaran sehingga terjadi komunikasi dua arah. Selain itu, proses diskusi juga dapat dilakukan di luar kelas dengan menggunakan bantuan WhatsApp Group untuk memudahkan pertukaran informasi. Pada aspek asesmen, saya melakukan penilaian secara formatif dan sumatif di mana komponen penilaian disampaikan pada saat melakukan kontrak mata kuliah dengan mahasiswa. Komponen penilaian ini terdiri dari kehadiran sebanyak 10%, tugas kuis dan keaktifan dengan bobot 20%, serta ujian UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 35%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait teknik pengajaran pada mata kuliah kimia medisinal untuk mahasiswa program studi sarjana farmasi Universitas Garut. Selanjutnya akan ditampilkan video pengajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah kimia medisinal di pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UTS. Nah, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi seluler. Nah, sebelum kita memasuki materi yang baru, kita ulas dulu materi sebelumnya ya di materi pertemuan ke-6. Ada yang masih ingat materi pertemuan ke-6? Oke, nah jadi untuk materi yang pertemuan ke-6, bagaimana cara kerja obat secara struktur spesifik? Ada yang bisa jawab? Boleh, Andi? Obat bekerja pada target tertentu dengan berikatan secara kimia. Ya, bagus. Kemudian, apa saja target kerja obat itu? Ada yang mau jawab? Silakan. Target kerja obat itu melalui enzim, membran, dan juga DNA serta reseptor. Ya, target kerja obat itu ada 4 macam ya, ada enzim, ada membran, ada reseptor, dan juga kemudian yang ketiga, bagaimanakah hubungan respon biologis dengan interaksi antara obat dengan reseptor? Silakan. Kalau menurut teori pendudukan, jumlah dari reseptor yang diduduki itu sesuai dengan interaksi konsentrasi obat dan juga jumlah reseptor total. Sedangkan kalau menurut teori laju, aktivitas farmakologi merupakan fungsi dari laju asosiasi dan disosiasi antara molekul obat dan reseptor. Ya, baik, terima kasih, bagus sekali Alvin. Jadi ya, menurut teori pendudukan tadi bahwa obat itu akan bekerja dengan menghasilkan respon biologis apabila jumlah reseptor sesuai dengan jumlah obat yang masuk ke dalam sistem sirkulasi. Dan juga ada teori lainnya seperti teori kesesuaian terimbas, gangguan molekul, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi komunikasi seluler di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan peranan berbagai second messenger dalam transduksi sinyal, dan indikator capaiannya adalah ketepatan menjelaskan proses komunikasi seluler, ketepatan menjelaskan berbagai reseptor pada transduksi sinyal, dan ketepatan menjelaskan peranan berbagai second messenger dalam transduksi sinyal. Baik, kita kenalan dulu sama yang namanya komunikasi seluler atau disebut juga cell signaling. Jadi, kalau misalnya teman-teman mendengar istilah komunikasi seluler atau cell signaling atau juga transduksi sinyal, itu merupakan istilah yang sama. Nah, komunikasi seluler atau transduksi sinyal merupakan sebuah proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan dari sinyal ekstraseluler yang diberikan oleh suatu ligan sampai terjadinya respon. Dan ini terjadi akibat adanya komunikasi antar sel. Nah, tujuan dari komunikasi seluler ini antara lain adalah bagaimana si sel tersebut dapat memahami keadaan sekitarnya sehingga sel dapat melakukan respon terhadap apa yang terjadi di sekitarnya tersebut. Oke. Nah, dalam komunikasi seluler ada dua
istilah utama, yaitu reseptor dan juga ligan. Tentunya istilah ini sudah tidak asing lagi di mata teman-teman semua, bahwa reseptor merupakan suatu makromolekul ya, molekul yang besar berupa protein yang dia itu tempat melekatnya obat atau senyawa endogen. Sedangkan ligan merupakan suatu molekul berukuran kecil yang nantinya akan bertanggung jawab dalam menghasilkan efek atau respon. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa di depan terdapat gambar sel. Nah, di mana di dalam sel tersebut bisa terbentuk reseptor atau terdapatnya reseptor. Reseptor itu bisa ada di permukaan sel atau pada membran sel, bisa juga di dalam sel yaitu di sitosol ataupun di dalam inti sel di dalam nukleus. Nah, bagaimana sih reseptor ini nantinya bisa bekerja? Reseptor akan diaktifkan oleh suatu ligan. Nah, ligannya misalnya hormon, contohnya hormon steroid, ataupun gas tertentu, contohnya nitric oxide, ataupun obat-obat tertentu yang kemudian nanti akan menempel pada reseptor-reseptor tergantung dari sifat fisikokimia ligannya tersebut. Apakah ligannya bisa menembus membran ataukah tidak gitu ya. Nah, pada komunikasi sel ada 3 tahap utama yang akan terjadi. Yang pertama adalah reception atau penerimaan, di mana pada proses penerimaan ini sinyal molekul atau yang dihasilkan oleh ligan itu akan mengikat pada reseptor ya, dan kemudian diterima responnya oleh reseptor. Nah, reseptor yang sudah menerima ligan ini selanjutnya akan terjadi proses transduksi sinyal atau penghantaran sinyal atau pembesaran sinyal, disebut juga sebagai amplifikasi sinyal. Nah, di sini akan diteruskan satu sinyal ke sinyal lain melalui suatu second messenger. Dan selanjutnya respon terakhir adalah timbulnya aktivitas biologis dari hasil penambatan antara ligan dengan reseptor tersebut. Nah, pada tahap reception atau pada tahap pengikatan itu terdapat 2 jenis reception, yaitu extracellular reception dan intracellular reception. Nah, kalau extracellular reception berarti pengikatannya adalah pada reseptor-reseptor yang ada di dalam, maksudnya ada di permukaan membran. Nah, selain itu, kalau misalnya intracellular reception berarti ligan yang kita miliki itu bisa menembus membran. Salah satunya adalah kortisol. Nah, berbagai respon bisa terjadi akibat adanya pengikatan antara ligan dengan reseptor. Jadi yang harus kita ketahui bahwa suatu ligan itu dapat menghasilkan berbagai jenis respon. Jadi kalau misalnya kalian punya satu ligan diikatkan pada satu jenis reseptor, kemudian terjadi proses relay, maka dia bisa menghasilkan lebih dari satu aktivitas. Contohnya saja ini bisa terjadi regulasi dari jalur metabolik, kemudian regulasi transkripsi gen dan juga perubahan bentuk dari sel itu sendiri sehingga akan terjadi perubahan konformasi. Nah, pada komunikasi seluler itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu intracellular signaling dan intercellular signaling. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur sel. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ada 2 sel ya. Ini sel yang pertama, ini sel yang kedua, di mana sel yang pertama ini merupakan sel dari hewan dan yang sel ini adalah sel dari tumbuhan. Nah, di antara masing-masing sel ini, sel yang berdekatan itu terdapat suatu jembatan yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, jembatan ini dalam sistem sel hewan disebut sebagai gap junction dan di dalam sistem sel tumbuhan disebut sebagai plasmodesmata. Nah, plasmodesmata dan gap junction ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara satu sel dengan sel lain dengan memberikan berbagai bentuk respon dan selanjutnya bisa menghasilkan efek gitu ya. Nah, selain itu, persinyalan secara lokal juga bisa terjadi dalam sistem parakrin, yaitu adanya second messenger atau sekret-sekret tertentu yang dikeluarkan dan akan menempel pada sel target dan juga secara sistem saraf gitu ya. Dan secara long distance ini bisa menggunakan sistem hormonal.
Nah, pada proses local diffusion atau komunikasi pada sel-sel yang dekat itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu autocrine, tadi antara sel tersebut berkomunikasi dengan dirinya sendiri, atau paracrine signaling. Jadi sel tersebut akan menghasilkan suatu ligan yang selanjutnya akan mengikat pada reseptor di sel yang lain. Long distance signaling atau persinyalan jarak jauh. Jadi di persinyalan jarak jauh ini nanti suatu sel yang letaknya berjauhan dengan sel yang lain dapat mengeluarkan suatu sinyal. Sinyalnya bisa berupa hormon. Dan kemudian hormon itu akan masuk ke dalam aliran darah dan akan mengikuti aliran darah tersebut. Nanti dia akan menyusuri aliran darah tersebut dan menemukan targetnya. Ya, jadi kalau misalnya ketemu dengan suatu sel lain tetapi reseptornya tidak berkesesuaian, dia tidak akan melakukan pengikatan. Tetapi apabila reseptornya berkesesuaian, dia akan melakukan pengikatan dan menghasilkan respon. Nah, berbicara tentang ligan dengan reseptor, seperti yang sudah kita ketahui bahwa reseptor itu ada macam-macam ya bentuknya. Ada berupa DNA, ada berupa enzim gitu ya, berupa protein dan juga lain sebagainya. Nah, di sini reseptor tersebut bisa ada di permukaan, bisa juga ada di dalam sel. Nah, reseptor-reseptor yang ada di permukaan antara lain ada ligand gate kanal ion, ya, jadi ada reseptor kanal ion yang berada di permukaan membran, kemudian ada reseptor yang terikat pada enzim, disebut juga sebagai enzyme link reseptor, ada juga reseptor yang terikat dengan protein G atau guanin yang disebut sebagai G-protein couple receptor atau GPCR, dan juga ada integrin atau protein transmembran. Nah, selain itu ada juga reseptor yang ada di dalam sitosol atau cairan sel ya. Di dalam sitosol itu ada beberapa reseptor, contohnya adalah reseptor glukokortikoid, reseptor androgen, reseptor mineral kortikoid. Nah, selain itu juga ada reseptor yang letaknya di dalam inti sel, yaitu reseptor hormon tiroid, reseptor estrogen, asam retinoat, reseptor peroksisom proliferator. Nah, pada saat si obat itu atau ligan berikatan dengan reseptor, dia akan mengaktifkan suatu respon tertentu. Nah, responnya ini dapat diteruskan menjadi suatu pemberi pesan kedua atau disebut sebagai second messenger. Nah, second messenger atau pemberi pesan kedua adalah suatu senyawa non-protein, jadi bukan reseptor lagi ya, kalau protein kan berarti reseptornya itu sendiri, tapi ini adalah senyawa kecil non-protein dengan bobot molekul rendah yang bersifat diffusible, jadi dia bisa berdifusi di dalam sel, mencapai target-target tertentu, dan juga dia berguna untuk pemrosesan sinyal. Nah, second messenger ini nantinya akan mensintesis dan melepaskan reaksi tertentu sehingga reaksi tersebut nanti akan diterima oleh reseptor lain. Nah, di mana second messenger ini akan mengaktifkan atau menghambat jalur biokimia untuk menghasilkan respon seluler. Nah, secara klasifikasi berdasarkan kimia dan sinyalnya, bahwa second messenger itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah second messenger yang merupakan golongan nukleotida siklik, contohnya CAMP dan CGMP. Dan kemudian ada kategorinya yang bentuknya ion, contohnya kalsium, natrium, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bentuknya adalah lipid derivatif, contohnya adalah inositol trifosfat dan juga diasil gliserol. Dan kemudian ada juga yang bentuknya gas, yaitu NO dan juga gas CO. Salah satu kerja dari second messenger yaitu siklik AMP. Ya, siklik AMP atau adenosin monoposfat ini merupakan second messenger yang terdiri dari satu macam fosfat. Dia terbentuk akibat terlepasnya dua fosfat dari ATP gitu. Jadi asalnya adalah ATP dan kemudian akan berubah menjadi siklik AMP. Nah, bagaimana dia bekerja? Yang pertama adalah apabila ada sinyal molekul atau ligan dari luar, maka dia akan terikat pada suatu reseptor. Di sini contohnya adalah reseptor protein G atau GPCR. Nah, reseptor protein G ini terikat pada 3 subunit, yaitu subunit alfa, beta, dan gamma. Nah, pada saat ada ligan yang mengaktifkan, maka subunit alfanya itu akan terlepas. Dan pada saat dia terlepas, akan terjadi perubahan konformasi sehingga
ada guanidin trifosfat yang bisa mengikat pada subunit alfa tersebut. Nah, setelah itu nanti dia akan mengaktifkan adenilat siklase, di mana adenilat siklase ini akan memotong ATP atau adenosin trifosfat menjadi satu fosfat. Jadi asalnya fosfatnya 3 menjadi 1, di mana fosfat 1 ini akan terikat pada adenin dan akan membentuk siklik, ya, strukturnya siklik dan lebih stabil. Nah, bentuk siklik yang lebih stabil ini nantinya akan mengaktifkan protein kinase. Nah, protein kinase ini bisa meregulasi berbagai jenis respon. Nah, ini pada gambar yang ini, protein kinasenya bisa menembus terhadap inti sel. Di dalam inti sel, protein kinase ini akan memfosforilasi lagi reseptor tertentu. Nah, di sini ada reseptor transkripsi gen. Jadi nanti dia akan menempelkan gugus fosfat, ya, kemudian terjadilah aktivasi dari suatu gen. Nah, kalau gennya aktif, maka terjadi proses transkripsi, membentuk RNA, terjadi lagi proses translasi, maka terbentuklah suatu protein baru. Nah, proses ini tidak terus-menerus seperti ini, tetapi nanti akan dikeluarkan suatu protein yang dinamakan sebagai protein fosfatase. Nah, protein fosfatase itu akan melepaskan gugus fosfat sehingga proses transkripsi akan terhenti. Jadi tidak terjadi terus-menerus. Kemudian ini merupakan second messenger yang kedua, ya, contohnya adalah IP3 atau inositol trifosfat. Nah, ini IP3 ini bisa terjadi, bisa terbentuk akibat adanya ligan yang terikat pada protein G yang tadi diaktifkan oleh GTP, kemudian mengaktifkan fosfolipase C. Jadi kalau yang CAMP itu yang diaktifkan adalah adenilat siklase, tetapi kalau untuk inositol trifosfat yang diaktifkan adalah fosfolipase C. Jadi yang diaktifkan berbeda, maka second messenger yang dihasilkan juga akan menjadi berbeda. Nah, kalau misalnya fosfolipase C ini diaktifkan, maka fosfolipid inositol ini akan terpecah, ya, menjadi IP3 atau inositol trifosfat dan juga diasil gliserol. Nah, DAG ini atau diasil gliserol dia akan tetap menempel pada permukaan membran, sedangkan inositol trifosfatnya menjadi bebas dan dia bisa bergerak di dalam sitosol. Nah, pada saat dia bergerak di dalam sitosol, dia akan cenderung mendekati retikulum endoplasma dan kemudian akan terikatlah pada kanal ion di retikulum endoplasma. Jadi si IP3 ini merupakan second messenger atau ligan yang kedua yang akan terikat pada reseptor yang kedua. Reseptor keduanya adalah kanal ion, ya. Nah, kemudian dia akan terikat di sini, kanal ionnya terbuka, maka kalsium di dalam retikulum endoplasma menjadi keluar. Nah, pada saat dia keluar, kalsiumnya akan terikat pada protein kinase C, mengaktifkan protein kinase C, kemudian terjadilah proses lanjutan, misalnya relaksasi otot, gitu ya, pergerakan otot jantung dan lain sebagainya. Nah, coba saya ingin tanya kepada teman-teman, apa yang akan terjadi apabila jalur transduksi sinyal terganggu? Boleh, Nezma, silakan. Jadi kalau misalnya transduksi sinyalnya terganggu itu, si regulasi selnya itu tidak akan berjalan dengan normal, Bu. Tidak akan berjalan dengan normal karena tadi pemberi pesannya tuh tidak ada, ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak normal, apa yang bisa terjadi? Contohnya? Contohnya tuh kayak sinyal adenilat siklasenya tuh tidak aktif karena sinyal terputus, jadi tidak akan terbentuk si CAMP-nya teh. Terus respon biologisnya juga tidak akan terjadi. Ya, selain itu apa lagi? Tidak terjadinya penghentian proses penerusan sinyal. Jadi sehingga responnya tuh jadi berlebihan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya jalur transkripsi ini kalau misalnya jalur transduksi sinyal ini terganggu, maka proses komunikasinya juga menjadi terganggu. Nah, proses komunikasi yang terganggu ini bisa menyebabkan penghentian informasi sehingga aktivitas itu tidak muncul atau informasinya justru berlangsung berlebihan sehingga nanti responnya akan semakin banyak dan tidak terhenti, gitu ya. Nah, proses tersebut bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Contohnya, kalau misalnya tadi
si second messenger-nya tidak terbentuk, maka tidak terjadi proses transkripsi, translasi, tidak menghasilkan protein baru, misalnya proteinnya untuk pembentukan hormon gitu, sehingga hormon tidak terbentuk. Misalnya terjadi penyakit hipotiroid misalnya, atau kalau misalnya berlebihan, ya jadi ada sel yang terus-menerus ditranskripsikan, diproduksi terus-menerus, jadi pembentukannya semakin banyak. Contohnya terjadi penyakit kanker. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Boleh, Amel? Jadi saya tuh pengen tahu gitu Bu. Jadi apa sih tantangan dalam mendesain obat yang menargetkan jalur transduksi sinyal? Baik, terima kasih Amel pertanyaannya. Jadi pada saat kita akan melakukan pencarian obat atau pendesainan obat, di mana obatnya tersebut akan ditargetkan pada transduksi sinyal atau ditargetkan pada reseptor tertentu, tentunya tantangannya adalah mencari pengikatan yang selektif, gitu ya. Nah, jadi seperti kita tahu di slide sebelumnya bahwa satu ligan itu dapat mengaktifkan berbagai jenis respon, tidak hanya satu respon yang terjadi. Misalnya saja satu respon terjadi, terbentuk CAMP itu bisa menghasilkan berbagai jenis respon. Sehingga apa yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui atau pelajari adalah jalur transduksinya. Sehingga kita bisa mengetahui di mana kita harus melakukan pengikatan terhadap ligan yang kita kembangkan tersebut agar tidak terjadi respon lain atau efek samping lain yang tidak diinginkan. Itu mungkin. Ada lagi? Boleh, Hera? Saya ingin bertanya bagaimana fosforilasi mengaktifkan suatu protein atau second messenger. Ya, baik. Tadi kan kita bisa pada saat berbicara mengenai second messenger itu prosesnya aktif karena fosforilase dan juga tidak aktif karena adanya protein kinase atau defosforilasi ya. Nah, kenapa sih gugus fosfat ini bisa mengaktifkan second messenger gitu? Gugus fosfat ini merupakan suatu gugus yang memiliki muatan sangat negatif. Jadi pada saat dia terikat kepada bagian tertentu ya, bisa berupa reseptor ataupun protein ataupun apapun itu, dia bisa mengakibatkan perubahan konformasi ya, sehingga apabila terjadi perubahan konformasi maka aktivitas dari messenger atau reseptor tertentu menjadi berubah. Nah, perubahan konformasi itu bisa menyebabkan dia bisa mengikat kepada bagian messenger yang lain atau dia juga bisa bergerak di dalam sel sehingga bisa menempel pada organel-organel tertentu. Itu mungkin. Bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, ini saya akan memberikan tugas untuk teman-teman ya. Jadi nanti tugasnya adalah buat penjelasan mengenai komunikasi sel. Itu kalian buatnya satu ligan dan satu reseptor secara lengkap ya, mulai dari tahap reception atau penempelan sampai timbulnya respon. Nah, ketentuan tugasnya, tugas dibuat per kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian nanti setiap kelompok akan membahas pengaktifan respon biologis yang berbeda. Nah, gimana untuk memastikan berbedanya? Maka setiap kelompok harus berkoordinasi dengan koordinator kelas ya, bagian mana yang sudah, bagian mana yang belum. Kemudian nanti setelah di ACC boleh dikerjakan, kemudian tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, tugas yang dikumpulkan dalam bentuk PDF ini berisi tentang penjelasan dan ilustrasi yang menggambarkan ligan, reseptor, second messenger. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan via Google Drive paling lambat pada saat UTS jam 17.00. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Sudah cukup jelas ya? Baik, jika cukup jelas untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.